Hi guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku pengen bikin video ngobrol-ngobrol, cerita-cerita aja santai supaya kita kayak lebih dekat gitu perasaannya. Nah sebenarnya awalnya aku tuh pengen bikin video tentang kayak how I started my YouTube channel, karena aku tahu mungkin sekarang ini banyak banget teman-teman yang terjebak di rumah aja dan pengen punya YouTube channel sendiri, pengen coba opportunity di YouTube dan pengen create konten gitu di YouTube. Aku bukan YouTuber yang besar juga, bukan yang expert atau yang pinter banget gitu bikin YouTube channel, tapi aku pengen share my experience, siapa tahu bisa menginspirasi atau membantu teman-teman yang baru mulai YouTube gitu awalnya. Tapi karena banyak teman-teman yang mempertanyakan soal dunia modeling, mungkin banyak teman-teman yang baru subscribe channelku dan tahu aku model, and then interest juga pengen coba karir di dunia modeling. Jadi aku banyak banget menerima pertanyaan kayak gimana sih cara jadi model, tinggi segini bisa jadi model nggak sih, kalau luka bisa jadi model nggak sih. Itu banyak banget, kayak hampir setiap hari aku mendapatkan pertanyaan seperti itu. And then aku bikin polling di Instagram dan juga di YouTube, mendingan aku bikin yang modeling dulu atau yang YouTube dulu. Rencananya aku akan bikin dua-duanya guys, tenang aja. Yang YouTube nanti aku juga akan buat, tapi aku kayak penasaran mana yang lebih temen-temen pingin lihat pertama gitu, dan pilihan jatuh kepada modeling. Kemarin juga ada beberapa teman-teman yang bilang kalau itu kan udah pernah kak, bukan yang modeling tuh udah pernah. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dari lama, apalagi yang udah nonton video itu, karena itu video udah lumayan lama, udah 1 tahun lebih lah ya. Tapi maaf banget sebelumnya karena aku harus menghempaskan video itu guys, kayak nge-take down videonya, bukan karena apa-apa, tapi karena video yang lama itu aku shoot di malam hari, which itu lightingnya nggak sebagus sekarang. Dan juga di video itu aku menceritakan kayak lebih ke diriku, kayak gimana pengalamanku di dunia modeling. Nanti aku akan menceritakan juga pengalamanku, gimana aku bisa masuk ke dunia modeling, kenapa aku memilih modeling, gimana aku bisa sampai kerja di agency di Jakarta. Nah kemarin aku sempat minta pertanyaan dari teman-teman untuk membantu aku membuat alur. Sebenarnya aku udah bikin alurnya, cuman kayak takut melencang-melencong gitu loh, dan kalau ada yang kurang. Tapi setelah aku baca-baca pertanyaannya, I think ini adalah pertanyaan yang advance gitu, bukan yang basic modeling. Tapi sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah memberikan aku pertanyaan. Kalau misalkan video ini nggak terlalu panjang, aku akan jawab di akhir video. Tapi kalau misalkan video ini udah kepanjangan, aku akan bikin another partnya. Oke guys, sebelum lebih jauh lagi, lebih panjang lagi aku membahas soal modeling, di sini aku pengen memulai dengan menjelaskan apa sih itu model. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu atau salah paham, misunderstanding dengan model gitu. Jadi aku mau sekalian menjelaskan. Jadi guys, model itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Yang ingin aku tekankan di sini adalah pekerjaan. Sama halnya dengan pekerjaan yang lain, ada dokter, pilot, pramugari, guru, penyanyi, artis. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, ada suka, ada dukanya, ada kemudahan, ada kesulitannya juga, dan pastinya ada kewajiban yang harus kita emban. Beb, jadi ceritanya gue lagi ngedit video, terus gue baru sadar kalau ternyata gue salah ngomong. Di sini gue bilang ada kewajiban yang diemban. Maksud gue bukan kewajiban guys, tapi tanggung jawab. Jadi di sini maksud gue adalah ada tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, jadi balik lagi, model itu adalah profesi atau pekerjaan. Terus sekarang pekerjaannya itu ngapain sih? Jadi guys, pekerjaan seorang model itu adalah memperagakan pakaian atau barang gitu, bisa secara langsung atau di depan kamera. Ini maaf ya kalau misalkan kayak kurang tertata rapi gitu, karena ini aku nggak lihat di mana-mana, tapi ini aku bikin sendiri kata-katanya. Jadi pekerjaan model itu adalah memperagakan busana, kayak misalkan pas fashion show gitu, atau di depan kamera. Tapi nggak cuma pakaian guys, ada aksesoris juga, terus ada makeup juga, dan lain sebagainya. Selain itu, model juga bisa mempresentasikan sebuah art, kayak misalkan fotografer foto model untuk art gitu, atau untuk majalah art, something like that. Nah, jadi balik lagi, karena model itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang seperti dengan profesi dan pekerjaan yang lain, pasti dibayar, ya nggak sih? Jadi kayak misalkan ada orang yang tanya ke gue, oh kerjaannya apa? Model. Terus orangnya tanya, oh pasti udah sering lomba ya, pernah ikut lomba apa aja, udah menang lomba apa aja. Terus gue kayak bingung gitu harus menjawab apa. Oke guys, selanjutnya maaf banget ini sambil lihat HP, karena kalau nggak gitu kayak suka melencang-melencong kemana-mana ceritanya. Kita lanjut ke bagian yang lebih interesting lagi. Jadi aku juga sering banget mendapatkan pertanyaan siapa aja yang bisa menjadi model. Oke guys, jadi setahu aku di dalam dunia modeling itu ada banyak sekali segmennya, kayak misalkan catwalk model, commercial model, terus ada kids model, hand model, plus size model, hijab model,
dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau tekankan bahwa satu orang itu tidak hanya bisa bekerja dalam satu segmen model. Jadi satu orang ini bisa bekerja untuk banyak segmen model. Misalkan ada catwalk model, itu tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sebagai commercial model juga, gitu guys. Nah, balik lagi, siapa yang bisa jadi model? Menurut aku, itu adalah siapapun yang memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya itu apa sih? Ya seperti tadi aku bilang, ada hand model. Kalau mau jadi hand model ya tangannya harus bagus, harus cantik gitu. Misalkan mau jadi catwalk model ya berarti harus memiliki tinggi minimal catwalk model 170-172 dengan berat badan seimbang ya, seimbang model, bukan yang BMI gitu, yang 170 dikurangi 110 gitu, enggak. Biasanya untuk ukuran 170 cm, 50 kilo itu udah lumayan besar guys, for your information. Terus misalkan plus size model ya berarti ukuran badannya harus plus size gitu. Misalkan hijab model ya berarti harus mau bekerja menggunakan hijab gitu. Nah, ini juga banyak sekali teman-teman yang bertanya, kalau hijab itu bisa nggak sih jadi model? Bisa nggak sih model hijaban? Ada nggak sih hijab model? Well guys, buat teman-teman hijabers dan pengen jadi model, teman-teman di sini masih punya kesempatan, apalagi di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali brand hijab, banyak sekali brand pakaian muslim yang tentunya foto-foto mereka pastinya pakai hijab ya kan. Dan di Jakarta ini banyak agensi yang menerima model hijab, dan setahu aku juga ada agensi yang khusus untuk berhijab gitu. Jadi jawabannya tuh bisa banget. Tapi ya seperti yang kita tahu, untuk segmen hijab model ini pekerjaannya tentunya terbatas. Pekerjaan hijab model ini tentunya hanya untuk brand atau pakaian yang menggunakan hijab. Dan yang aku mau bilang di sini adalah realita yang terjadi, model-model hijab itu tidak hanya bersaing dengan sesama hijabers model, tapi semua model wanita yang nggak pakai hijab juga yang mau bekerja menggunakan hijab gitu. Selanjutnya ini juga yang banyak banget ditanyain, yaitu bagaimana cara menjadi model. Well, seperti halnya banyak sekali jalan menuju Roma, begitu juga dengan menjadi model guys. Banyak sekali caranya. Salah satunya itu dengan melalui proses scouting. Scouting ini adalah, aku nggak tahu arti harfiahnya itu sebenarnya kayak gimana, tapi proses scouting ini adalah proses dimana agensi itu nge-approach kita duluan. Ini sangat common banget terjadi di luar negeri, bahkan banyak banget supermodel dunia itu yang menjadi model karena proses scouting. Biasanya mereka itu ditemuin kayak di supermarket atau di jalan atau pas nonton konser gitu, and then ditanyain umurnya berapa, tingginya berapa gitu. It means agent itu melihat ada market kita di dunia modeling gitu. Nah, proses scouting ini sebenarnya nggak cuma di luar negeri. Menurut aku ini juga lumayan common di Indonesia, karena banyak banget teman-teman aku, model-model baru yang baru mulai dunia modeling yang masuk ke agentku apalagi ya, itu melalui proses scouting. Nah, selain itu juga bisa lewat sekolah dulu guys. Sebenarnya ini tuh di zaman dulu itu lumayan common, tapi untuk sekarang seperti yang aku bilang tadi, banyak teman-temanku yang baru masuk agentku itu lewat scouting. Jadi jarang banget yang melalui proses sekolah dulu. Kalau di luar negeri juga setahu aku malah jarang banget gitu, tapi bisa lewat sekolah modeling dulu, and then kalau udah ada pengalaman gitu kan, pengalaman belajar atau pengalaman bekerja, bisa mendaftarkan diri ke agent. Itu nanti aku akan bahas juga. Nah, terus ini nyambung dengan pertanyaan yang lain, jadi model itu harus sekolah atau punya pengalaman dulu nggak? Jadi guys, nggak harus, karena seperti yang aku bilang tadi, banyak teman-teman aku model yang baru masuk itu dia di scout dan tidak memiliki pengalaman model sama sekali. Tapi biasanya agensi yang menerima model yang tidak memiliki pengalaman sama sekali itu memiliki program development gitu loh guys. Jadi sebelum bekerja nanti modelnya tuh kayak di training dulu atau di develop dulu supaya siap kerja. Tapi nggak semua agensi ini menerima model tanpa pengalaman bekerja guys. Banyak juga agensi yang hanya menerima model yang memiliki pengalaman modeling. Nah, sekarang kita bicara soal agensi model atau modeling agency. Penting nggak sih kira-kira agensi itu? Atau bisa nggak sih kalau kita kerja jadi model tapi nggak ikut agensi? Dan mendingan ikut agensi atau enggak gitu? Karena aku pernah dua-duanya. Aku pernah jadi freelance model dan sekarang aku ada agensi. Jadi sekalian aku mau kasih tahu nanti perbedaannya. Nah, jadi agen itu adalah penyalur. Tugasnya itu adalah untuk memarketkan atau menyalurkan model-modelnya untuk bekerja di bidang modeling. Gampangnya, agen ini adalah yang nyariin model-model itu pekerjaan.
pekerjaan. Terus bisa nggak kalau kerja jadi model tapi nggak pakai agency? Jawabannya bisa, yaitu menjadi freelance model, tapi dengan catatan semuanya harus dilakukan sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman belum memiliki channel yang banyak atau bahkan nggak punya channel sama sekali, aku kurang menyarankan untuk menjadi freelance model. Aku lebih menyarankan teman-teman untuk bergabung bersama agency. Apalagi kalau teman-teman mau bekerja lebih profesional, aku sangat menyarankan untuk ikut agency aja, karena peran agency itu guys nggak hanya menyalurkan aja, tapi bener-bener kayak yang ngurusin perintil-perintilan tetek bengeknya. Karena agency itu kan yang kontak langsung ke klien, jadi nanti kita kayak diinfo akan datang jam berapa, di mana lokasinya, dan kalau misalkan ada apa-apa, agency itu bisa membantu untuk menuntut atau membantu kita mendapatkan hak kita gitu. Nah, dulu aku pernah freelance dan posisinya aku di Jogja, dan dulu itu di Jogja emang belum ada agency, dan di Jogja itu nggak yang besar-besar amat juga pekerjaannya, dan orangnya juga itu-itu aja, makanya aku berani freelance gitu. Tapi kalau di Jakarta jujur aku nggak berani, karena satu, aku nggak punya banyak channel, terus yang kedua juga di Jakarta itu beda sama di daerah di Jogja, apalagi masalah perduitan. Kalau di Jogja itu begitu kita selesai kerja, kita akan langsung dapat fee-nya secara cash saat itu juga. Tapi di Jakarta karena kita bekerja dengan kayak brand yang lebih besar, terus desainer yang lebih besar, jadi untuk pembayarannya itu harus melalui proses pengajuan, terus pakai invoice dan sebagainya, harus masuk finance dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau teman-teman memilih untuk menjadi freelance model, apalagi di Jakarta, artinya harus siap mengurus semua itu sendiri guys, begitu. Kemudian adalah cara masuk agency, itu susah atau enggak? Masuk agency itu juga bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah proses scouting, seperti yang aku bilang tadi. Scouting sekarang itu nggak hanya secara langsung, kayak misalkan waktu ketemu di jalan atau dimanapun. Sekarang itu eranya udah digital guys, jadi biasanya agency-agency itu nge-scout modelnya justru dari social media mereka. Yang kedua adalah dengan mendaftarkan diri kalian sendiri. Caranya adalah dengan membuka website yang kalian pengen masukin, dan biasanya di website agency tersebut ada tulisan kayak join us atau bergabung bersama kami, something like that, dan kita bisa apply lewat situ gitu. Biasanya mereka hanya meminta informasi mengenai tinggi badan, berat badan, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, ukuran baju top and pants gitu aja, dan juga foto. Nah, di situ modal kita cuma ukuran meteran kayak penjahit gitu yang bisa meliuk-liuk gitu. Tinggal ukur lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, tinggal diisi. Terus ukur tinggi badan, kalau nggak punya pinjem di apotek gitu. Berat badan juga sekalian nimbang di situ. And then foto ini tidak perlu yang heboh-heboh, nggak usah perlu pakai kamera yang super mahal, apalagi sampai nyewa fotografer yang sangat-sangat terkenal gitu. Teman-teman hanya butuh foto pakai handphone aja, kayak selfie atau minta difotoin pakai kamera belakang, tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri. That's it. Kalau bisa nggak usah pakai makeup, apalagi kalau nggak pakai makeup udah cakep kayak alisnya udah tebel. Tapi kalau misalkan alisnya botak banget nggak apa-apa, gambar alis sedikit, terus kayak nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai lipstick, pakai lip tint aja. Kalau misalkan bibirnya nggak pucat-pucat banget, nggak usah pakai lip tint. That's it. Oke guys, selanjutnya adalah bagaimana cara memilih agensi. Well guys, ini menurut aku ya, agensi itu ada banyak banget, diverse banget, dan masing-masing agensi itu kan memarketkan modelnya di berbagai macam segmen. Tapi tentunya pasti ada plus dan ada minusnya. Jadi menurut aku, cara memilih agensi itu adalah balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tuh pengennya jadi model yang seperti apa sih? Kita tuh pengen bekerja di market yang seperti apa? Misalkan teman-teman hijabers pengen jadi hijab model, ya carilah agensi yang menerima hijab model atau punya market di segmen hijab model gitu. Atau misalkan kalian pengen banyak bekerja di komersial, ya carilah agensi yang banyak memarketkan model-modelnya di komersial. Atau misalkan teman-teman pengen jadi catwalk model, kayak yang aduh pengen banget fashion show sana sini, bisa masuk fashion week A, B, C, D, carilah agensi yang banyak memarketkan model-modelnya di acara fashion show begitu. Nah, kalau misalkan udah dapat opsi nih agensi A, B, C, kita tinggal buka website dari agensi tersebut, karena di website itu kan ada foto-foto modelnya. Nah, kita bisa lihat-lihat di situ modelnya tuh kebanyakan seperti apa yang mereka cari, dan juga measurement modelnya tuh yang seberapa gitu. Misalkan oh rata-rata modelnya tuh tingginya sekian, atau oh rata-rata modelnya itu ukuran pinggangnya sekian,
sekian gitu. Nah, kita kan pastinya bisa mengukur diri ya, kira-kira kalau misalkan kita ada di situ tuh change-nya seperti apa. Nah, kalau udah yakin barulah mendaftar. Pokoknya kuncinya tuh harus yakin, harus confident. Kalau kita sendiri tuh tidak yakin dan tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana orang mau percaya? Bagaimana orang mau yakin kepada kita? Begitu. And then, misalkan udah apply, terus mendapatkan proses lebih lanjut, aka ditanggepin, aka mereka juga tertarik dengan kita. Aku saranin teman-teman untuk nge-make sure berapa besar potongan antara model dan juga agensinya. Apalagi kalau misalkan ada kontrak tertulis, aku sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk mempelajari kontrak tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman baru banget di dunia modeling, aku juga menyarankan kalau bisa enakan kontrak dalam jangka waktu yang nggak terlalu panjang, kayak misalkan beberapa bulan atau 1 tahun gitu, untuk nge-make sure dua-duanya tuh sama-sama nyaman. Nanti kalau misalkan udah cocok, udah nyaman, barulah dikontrak 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun sakarepmu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah kenal lama sama orang agensinya, udah nyaman, ya it's okay kalau misalkan mau kontrak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke, jadi tuh ngono loh guys, kurang lebihnya semua yang aku tulis di sini tuh insya Allah sudah aku sampaikan ya. Semoga tidak ada yang tertinggal. Sekarang ini aku mau sedikit menceritakan pengalamanku, seperti sejak kapan aku jadi model, kenapa aku memilih model, terus gimana ceritanya aku bisa jadi model di Jakarta dan gabung bersama agensi. Well guys, semua itu dimulai ketika aku masih SMP. Jadi aku itu dulu orangnya tomboy banget. Sampai sekarang gue masih tomboy guys, cuma nggak setomboy dulu. Pokoknya dulu tuh gue kayak cowok banget gitu. Dan saudara gue tuh kayak kasihan gitu sama gue. Nggak kasihan sih, kayak aduh ini anak mau jadi apa gitu kali ya kalau misalkan ntar gede gitu. Karena kayak lagi banget. Akhirnya gue disekolahin kayak sekolah model gitu. Namanya adalah PAPMI. Itu banyak sekali teman-teman yang bertanya, dulu di Jogja aku sekolah model di mana? Namanya adalah PAPMI. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi dulu tuh aku kayak mikirnya itu sekolah kepribadian, dan emang tujuan awalnya aku di sekolah di situ adalah sekolah kepribadian supaya aku tuh bisa lungguh sing ayu dan terus kayak jalan yang baik dan benar gitu loh. Nah, akhirnya aku mulai gabung sekolah itu waktu SMA kelas 1, dan pada saat itu aku kayak sama sekali nggak terpikir untuk menjadi model. Sebenarnya aku adalah rasa kepingin menjadi model ya kan, tapi kayak ya nggak tahu gimana, terus kayaknya gue nggak mungkin, ya udah bodo amat gitu. And then di sekolah itu, aku paling muda guys, pada saat itu umurku 16 tahun. Dan di situ tuh kalau nggak salah ada 5 atau 6 orang, aduh bocah berisik, sorry guys. Dan di kelas itu kayak cuma 5 atau 6 orang. Dan itu tuh semuanya kebanyakan anak-anak kuliah gitu. Jadi aku tuh paling muda kebetulan di situ guys. Jadi kayaknya yang ngajarin aku tuh lumayan interest sama aku. Apalagi aku masih kecil, mungkin mikirnya kayak oh ini anak kecil masih bisa tambah tinggi. So iya, jadi ceritanya gue benci banget sekolah di situ karena badan gue sakit semua setelah gue selesai les, karena itu kayak pakai heels, jalannya aduh kayak sebaiknya nggak sih yang gini-gini tuh kayak gitu. Itu bugel banget guys, tapi I don't know, aku kayak enjoy aja karena aku merasa aku diterima gitu loh di situ. Karena sebelumnya kayak nggak ada yang menerima gue gitu loh di dunia. Dan di situ tuh gue kayak lumayan diterima, jadi gue interest di situ, makanya mau belajar. And then setelah itu gue diajakin fashion show dari sekolah itu, kayak buat Jogja Fashion Week 2010 atau 2011 gue lupa, tapi itu kayak buat acara lomba-lombanya. And then dengan kepolosan gue yang tidak tahu model, karena ya itu sebelum gue tahu model, gue tuh taunya modeling itu kayak lomba-lomba, dan gue kayak males banget gitu lomba-lomba. Dan gue nanya, bayar berapa ya? Nanti gini, bayar, kamu tuh model, kamu tuh dibayar ya, nggak ada bayar gitu guys. And then aku mulai fashion show itu dan aku menerima bayaran. Dan ini banyak teman-teman yang bertanya, berapa bayaran aku pertama? Itu aku 2010 atau 2011, aku lupa. Aku dapat 300 atau 350 ribu ya, aku lupa. 300 ribu kayaknya, 300 ribu. Dan di saat itu aku anak SMA menerima duit 300 ribu, terus kayak fashion show, wow, I like that. Jadi aku dari situlah terpacu untuk oh kayaknya gue seneng deh jadi model. Besokannya ada fashion show lagi, dan wah lumayan duitnya gitu. Jadi di saat SMA gue bisa punya duit sendiri, dan pada saat itu gue ngerasa duit yang gue dapetin itu lumayan. Jadi ya gue makin interest di bidang modeling, sampai akhirnya gue kuliah, sampai akhirnya ya waktu kuliah gue agak sempet kayak bukan cuti sih, tapi kayak mengurangi modeling karena jujur susah banget deh.
gue membagi waktu pada saat itu, tapi gue tetap selalu mengusahakan untuk bisa membagi keduanya. Dan sampai akhirnya sebelum gue lulus kuliah, gue ikut kompetisi wajah Femina. Itu tahun 2015. Sebenarnya gue tuh udah lama banget kepengen ikut kompetisi wajah Femina, tapi gue ngerasa kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi pada saat itu banyak teman-teman gue model dari Jogja juga yang ikut kompetisi itu dan bisa sampai Jakarta. And then aku pikir like why not, ada Putu lewat guys. Tapi pada saat itu aku masih kuliah, jadinya aku berpikir aduh nanti susah banget membagi waktunya. Jadi aku baru bisa ikut itu tahun 2015, which itu adalah tahun terakhirku gitu. Jadi aku udah gak terlalu sibuk di kuliah. Dan alhamdulillah tahun 2015 waktu aku ikut itu, aku bisa sampai Jakarta dan aku bisa dapet juara 3. Jadi setelah itu aku dikontrak sama agensi Femina, FNG Model. Nah, di saat final Femina itu juga ada nyambungnya guys sama gimana aku bisa ada di 2Icons sekarang. Waktu aku ikut wajah Femina 2015 itu guys, temen aku yang juara 1 itu dari agensi 2Icons. Nah, di saat itu Kak Anggi yang punya 2Icons itu ngeliat aku di acara wajah Femina, dan Kak Anggi tuh tertarik sama aku. Cuma pada saat itu aku masih ada kontrak dengan Femina. After that, setelah kontraknya selesai, aku pengen pindah ke Jakarta, tapi aku bingung mau agensi mana gitu. Kayak takut gitu, aku nggak punya channel sama sekali dan aku takut scam dan lain sebagainya. Akhirnya aku menghubungi Kak Artika Sari Devi. Jadi sebelum aku pindah ke Jakarta, aku sempet ikut Artika Wulandari guys. Nah, jadi setelah itu aku telepon Kak Tika, and then aku cerita aku pengen pindah ke Jakarta Kak, cuman aku bingung mau di agensi mana, aku takut dan sebagainya. Dan Kak Tika nge-suggest aku buat masuk 2Icons. So pas aku ke Jakarta, aku ketemuan sama Kak Tika sama Kak Anggi. Jadi kita ketemuan bertiga dan ngobrol-ngobrol, dan di situ aku ngerasa cocok. So ya, setelah itu aku gabung bersama 2Icons, dan itu aku gabung tahun 2016 atau 2017 gitu. Akhirnya aku memutuskan pindah ke Jakarta buat cobain karir modeling yang lebih profesional gitu guys. Dan alasan kenapa aku memilih modeling daripada pekerjaan yang lain, karena aku suka kerja jadi model sampai sekarang, dan so far aku ngerasa kalau pekerjaan itu worth it. Aku masih punya banyak waktu buat diriku sendiri, untuk ngedevelop diriku sendiri, untuk belajar, untuk istirahat, untuk olahraga dan lain sebagainya, dibandingkan kalau misalkan aku harus kerja yang 5 hari dalam seminggu gitu. Dan juga karena aku cukup mengenal diriku, kayak aku cukup tahu karakterku seperti apa, jadi aku pikir pekerjaan ini so far masih pekerjaan yang paling cocok buat aku. So ya, jadi sekian aja cerita per model-modelan kita. Nanti akan aku lanjutkan mungkin di video selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di komen bawah. Karena ini memori di kamera tinggal 5 menit, padahal ini dari 2 jam. Aku nggak tahu video ini bisa aku edit berapa lama. Aku harap nggak panjang-panjang amat, supaya teman-teman di sini yang nonton juga nggak bosen. And yeah guys, that's it. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video.